Eh, Halo guys, jadi di video pertama ini mungkin sebagai bahan kegabutanku gitu ya. Aku mau bahas UTS PAR yang kemarin, karena jujur aku penasaran aja, dan buat kalian yang penasaran kayak eh, hasil akhir atau gimana gitu ngitungnya. Ini udah aku bakal aku bahas gitu ya. Ini udah aku cek pakai game ini semua mode yang flash udah, yang thinking mode udah, yang pro juga udah, sama pakai ChatGPT, dan ya kurang lebih semuanya hasilnya sama, udah bener gitu ya ibaratnya. Jadi langsung aja eh, kita ke nomor satu. Di sini ada soal, carilah R equivalent dari node A ke node B gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat, langsung aja kita analisis. Kalau aku ngerjain soal RX ini, aku pakai analisis nodal ya. Jadi bukan bukan nodal analisis, tapi kayak lebih ke fokus ke nodalnya gitu. Yang pertama kita identifikasinya dulu, identifikasi nodalnya dulu, node-nya. Di sini ini anggap aja kita kasih node A gitu ya. Terus di sini di tengah ada lagi node nih, ini node B. Dan ini yang terakhir di luar sendiri nih. Nah, ini dia node C, gede banget emang. Dan ini langkah kedua, aku bakal bikin kayak semacam kotak gitu, kotak gede gini. Nah, aku pengen dari bikin gini dulu, sebentar, kita tiru dulu. Ini A, ini B. Nah, aku pengen nyambungin dari A ke B dulu. Kita taruh A nya di sini ya, dan kita fokus ke B nya dulu. Coba di sini, di node B ini dia nyambung ke A, ke node A itu ada 2 resistor. Terus ke node C dia ada 2 resistor juga. Dan si node B ini dia letaknya di tengah. Jadi mungkin aku taruh langsung aja di tengah ini, di sini node B. Nah, dari sini tinggal entah gimana imajinasi kalian. Tapi aku mikirnya kayak gini. Jadi bikin kayak semacam jalur di sini tengah, ngarahnya ke 2. Kan B kan nyambung ke A itu 2 ya. Di sini berarti masih A. Di bagian sini nih nggak ada resistor. Jadinya yang dari A langsung nyambung B itu di sini masih ada. Terus dari B-nya ke C. Sorry. Nah, kayak gini. Kurang lebih sama kayak B ke A, 2 resistor. Di sini resistornya terserah kalian, boleh kebalik karena nggak ngaruh. Ini 12 misal, 12. Ini 6. 6. 6. Yang ini 80. Dan yang terakhir ini 20. Nah, udah nih, udah nyambung. Dari A ke B dia udah 2 resistor di sini. Dan B ke C dia juga udah 2 resistor, udah lengkap. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Tinggal A ke C. A ke C kalian bebas mau naruh di sini boleh, mau di sini boleh. Terserah, tapi ngikut aja yang digambar. Soal ya, 60 ohmnya kita taruh di sini. Nah, terus sisa dari A ke C-nya yang langsung dia itu di sini. Berarti ini masih node C ya, di sini. Nah, yang di sini berarti 15 ohm. Nah,
Jadi ini tinggal kalian hitung aja. Yang ini kalian hitung paralel, terus nanti kalian gabung lagi jadi satu resistor gede gitu. Nanti jadinya kayak gini. Not C, not A. Nah, kayak gini. Kayak gini. Nanti yang di tengah ini kita hitung kan 12 1/2 plus tambah 1/6 berapa nih? 4 ohm ya. 3/12 ya, 4 ohm, sama yang 1/80 tambah 1/20 berapa nih? 16 ohm. 4 tambah 1 ya 16 ohm. Terus kan mereka udah seri ya. Sebentar, biar nggak bingung nih. Nah, kayak gini. Yang ini bebas, kalian mau taruh ini 4 atau 16 terserah. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kan seri. Terus kalian gabungin lagi. Tinggal ditambah aja langsung. Nah, jadiin 1. 16 tambah 4 20. Kalian gabungin sama ini. Nanti jadinya kayak gini. Set. Kalian mau taruh di sini boleh ya. Sini aja sih biar enak lihatnya, atau di atas gini. Bebas. Tapi kita taruh yang di atas aja dulu. Dan ini kan gabung ya, berarti not B nya udah hilang, udah nggak masuk itu. Langsung aja, ini not A, ini not C, dan not C nya itu panjang ya, semua jalur sini ini not C semua nih. Ini berarti 1/60 buat ngitung resistor gabungannya per 1/20. Berapa tuh? 3, 4, 15 ohm. Nah, ini juga 15 ohm. Kan ini kan ini sama yang ini dia kan paralel. Tinggal kalian jadiin satu aja. Nanti jadi kayak gini. Paralel berarti 1/15 tambah 1/15 kali 2 berarti 2/15 berarti 7,5 ohm. Nah, ini udah dapet nih REQ nya. Sebentar, REQ sama dengan 75 ohm, 7,5 ohm. Nah, udah tuh, kita udah jawab nilai REQ nya dari not A ke not B. Not A di sini, ini not B di sini. Oke, terus tinggal nyari I0. I0 nya itu berarti kan kalau not A nya dipanjangin ini di sini, kan di sini ada resistor. Di sini nih. Ini not A nya. Ini not B. Nah, ini kan mereka seri ya. Berarti tinggal ditambah aja tuh. I0 sama dengan R total per sumber arus ya. Bukan ding, kebalik. V sumber VS per R total sama dengan 40. R totalnya ini nilainya kan REQ
ditambah yang ini 5 ohm. Nah, ini tinggal langsung aja ya, kalian masukin ke sini 12,5. Jadi kita dapat I0 nya itu 3,2 ampere. Nah, oke, dapat nih. Nah, nomor 1 udah selesai. Mungkin kalau kalian masih bingung bisa tanya-tanya aja, atau ya nanti next video aku bakal bikin cara nyederhanain rangkaian jadi bentuk kayak gini ya. Oke, next lanjut ke nomor 2. Di sini kita disuruh nyari V0 VO pakai analisis nodal. Jadi saran dari aku yang pertama, kalian itu fokus di nyari arusnya dulu. Misal ini nentuin nodalnya dulu ya. Ini nodal A, ini node A, ini node B. Dan di sini ada resistor sama sumber dependent. Jadi sebenarnya dia tuh di tengah-tengahnya itu ada node gitu. Tapi ibaratnya kita nggak nganggap node ini, tapi sebenarnya ada gitu. Kita taruh aja di sini node cell ya. Dan kalau udah node-nya kita tulis, terus kita nyari arusnya. Kita nentuin arusnya, arah arusnya. Ini misal I1. Yang ke bawah ini I2. Terus I3. Terus yang ini yang terakhir I4. Dan ini ngikut sini ya, 3 ampere. Nah, tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sama yang paling bawah itu ground. Biasanya ground tuh taruh bawah, yang ngikutin aja lah ya. Oke, mungkin langsung aja ke analisis node-nya. Node A. Nah, di sini node A itu kita sebelum masuk ke node A kita identifikasi lagi. Di sini si VO kan, VO itu dia kehubung ke ground ya. Berarti kalau kita ngitung VA dikurangi ground itu berarti sama dengan VO. Jadi VA itu sama dengan VO. VA kita tulis di sini langsung sama dengan V0 atau VO. Nah, di sini. Terus kita lihat lagi I3. I3 ini biasanya banyak orang yang kebalik di sini. Ya, kita lihat arah arusnya ke sana ya, masuk ke node A. Berarti VB dikurangi. Kita lihat arah arusnya kan masuk ke node A, meninggalkan node B gitu ya. Ini kalau kita terusin ini jadinya kayak, nah kalau di analisis mesh dia arusnya kan berlawanan jam-jam. Nah, di sini dari node B ketemu sumber arus ini, dia kan di negatif. Berarti dia masuknya di sini nanti negatif. Negatif sini. Nah, terus jadi langsung aja kita masukin I3 sama dengan VB kurangi berapa nih, 3 VO min 3 VO ya, min 3 VO sesuai arah arusnya itu, terus dikurangi VA ya, VA
enggak, ditambah VA. Jadi sebenarnya tuh fungsi VC ini buat naruh si 3 VO nya di sini. Jadi gimana ya, nilai VC nya itu kan berarti VB ditambah 3 VO. Jadi dah VC sama dengan VB ditambah 3 VO V0 gini. Nah, I3 ini nilainya itu VC dikurangi VA. Nah, ini kalau kalian extend jadinya VB plus 3 V0 kurangi VA. Nah, bener ya. Nilai VC di sini kita masukin ke sini, terus kita samain kayak ini yang atasnya, dan ini hasilnya sama, berarti benar. Oke, udah. I3 udah. Terus mungkin langsung aja kita hitung yang lain. Berarti not A itu I1 sama dengan I1 ditambah I3 sama dengan I2. Nah, I1 nya tadi berapa? I1 itu 30 kurangi V0 ya, langsung aja V0 per 60 ohm sama ditambah I3 nya ini ya, kopas aja nih. Nah, seret. Dan berhubung ini VA ya, VA kan sama dengan V0. Ini kita ganti aja V0. Terus sama dengan I2 nya. I2 nya itu V0 per 30. Oh ya, ini jangan lupa si hambatannya yang I3 ini ditaruh masuk sini, masukin per 30. Nah, per 30 sama dengan V0 per 30. Oke, udah. Di sini udah, tinggal dihitung aja. Kalian mau gimana ngitungnya? Tapi aku kemarin kali 60 semua. 2 VO. 2 VO. Ini 6. Ini 2. Nah. Oke, udah. Sini kalian pindahin semua. VO di sini pindah kanan 1. Ini tadi min VO tambah 6 5 kurangi 2 3 tambah plus 3 ya, plus 3 pindah ke kanan jadi min 3 min 3 ya, min 3 tambah 1 tambah 2 min 1 VO. Ini VB nya pindah kanan juga, min VB. Oke, udah dapat persamaan di not A. Terus kita ganti ke not B. Ini nih, not B. Arus yang masuk di not B itu ada 3 ampere. 3 sama dengan I4 nya. I4 nya berarti VB ya, VB per 60 ohm ditambah, jangan gini deh, I3 sama dengan I4 plus I3. Nah, ini kalian jabarin. I4 nya itu VB kurang per 60 ditambah I3 nya berapa ini?
kopas lagi aja. Nah, pokoknya kalau kalian main ginian, ingat kalau tegangan itu selalu berkurang ya. Jadi kayak ngikut arah arus dari yang tegangannya gede ke tegangannya rendah. Nah, ini tinggal kalian hitung aja langsung. Kayak tadi mungkin kalian 60 semua. Seret 3-nya jadi 180, VB-nya per 60 jadi VB. Terus ini jadi 2 VB, 6 VO. Ini jadi 2 VA ya, VA jadi VO0. Ini hilang. Oke. Ini tinggal dihitung nih. Disederhanain. 4 V0 sama dengan, nah ini di VB nya juga dihitung. Nah, ini udah dapat persamaan kedua. Di sini tinggal kalian cari Kramer atau ya kalian mau hitung pakai eliminasi, terserah, bebas. Kalau buat pembuktian sih di sini aku pakai eliminasi aja ya. Nah, ini mungkin kita bakal eliminasi sih VB-nya kali ya. 90 sama dengan min 3 VO min 3 VB. Ini ditambah. Ayai. Nah, apa nih? 3 VO VB. Sebentar. Kayaknya aku ada salah hitung. VO di sini kayaknya. Di 3-nya VO, VA, V0, 2, 24, VB-nya 2, 1, 180. Ini udah benar. Mungkin di sini ya. Di satunya 30 min V0 per 60. Benar. Plus VB. Ini udah benar juga. VO per 30. Ini udah benar. Kali 60. 2 VB plus 6 VO min 2 VO dengan 2 VO. 4 jadi min 2 min 1 bener kok, bener. Sama ini ya, VB nya udah benar. Kayaknya aku salah ngitung di sini. Enggak, di sini. Iya, di sini. Ini harusnya 2 VB ya. 2 VB. Iya benar. 90 berarti ini 6. Oh, kebanyakan. Mending eliminasi si VO-nya aja sih. VO. Berarti berapa? 2 kali 4, 48.
ini jadi 120. Iya, ditambah udah. Ini berapa? 300 sama dengan min 5 VB. Nah, ketemu nih VB-nya. VB sama dengan min 60 volt. Nah, ini udah tinggal masukin ke sini. Berapa? 30 sama dengan min V0 min VO kurangi min 60. 30 sama dengan min VO plus 60. Iya nggak sih? Astagfirullah, ini masih salah nih rumusannya. Nah, 2 VB. Nah, 2 kali min 60. Oke. 120. Nah, berarti 90 sama VO-nya pindah kiri sama dengan 120 min 30. VO sama dengan 90 volt. Dah. Ini udah kemarin yang ketemu VO-nya 90. Selamat, benar nih. Seret. Nah, udah dapat. Oke, mungkin lanjut ke nomor 3. Oke guys, sorry videonya aku potong karena kemarin udah malam, terus aku ngantuk, nggak fokus. Ya udah sih, lanjut. Jadi kita langsung aja dengan nomor 3. Mungkin kita baca pertanyaan dulu. Hitungnya nilai Vx. Oke, di sini nilai Vx. Oke, yang pertama mungkin kita lihat notnya dulu ya. Not Vx itu berarti dari 3 ini ya, 3 cabang ini. Ini bisa kita panggil V1 not Vx, terus di bawah ada ground. Nah, gini lah ya, terserah. Nah, terus kita disuruh nyari Vx pakai teorema substitusi. Jujur aku kurang ini ya substitusi, tapi kalau buat nyari Vx-nya tuh gampang. Ya tinggal analisis arusnya aja. Misalnya ini I1 ya. I1. Terus ini ada dua arus masuk yang 2 ampere sama yang ini 0,1 Vx. Berarti ini arus keluar nih. Ini I2. Nah, biar kelihatan. I2. Nah, gini lah ya. Terus tinggal ya kita hitung aja langsung. Not Vx. Nih. Nah, save. Berarti I1 ditambah 0,1 Vx ditambah 2 ampere. Sebentar, 2 ampere depan aja deh biar enak lihatnya. 2 ampere tambah 0,1 Vx sama dengan berapa tuh? I2. Nah, ini tinggal kita jabarin langsung. Mungkin yang dimaksud substitusi itu dari Vx-nya ya.
entah gimana maksudnya babaknya, tapi kalau dari AI gitu game ini si VX itu jadi IS. Nah, entah IS itu apa, mungkin kayak I gabungan gitu ya. Tapi kita lanjut hitung ini dulu, yang penting kita tahu hasilnya VX itu berapa. Ini kita jabarin, I1 nya berarti V1 nya 10 volt, 10 kurangi VX per 20 ditambah 2 ditambah 0,1 VX, atau gini si VX nya ini 0,1 ini 0,1 VX ini sama dengan IS, berarti maksudnya mungkin arus yang masuk sini ke node VX ini masuk ya. Nah, segedenya tuh segini. Nah, namanya IS. Oke, gitulah ya. Terus berarti kita balik lagi ke sini, kita ngelanjutin dengan I2. I2 berarti VX kurangi groundnya 0 per 4. Ini kali 20 biar nggak ada perperannya, hilang. Nah, ini 5 VX kali 20, ini 2 kali 20 40. Terus tinggal pindah-pindah semua. Sepuluh plus 40 sama dengan 5 VX min 4 enggak min 1 VX sama dengan 4 VX, berarti 50 sama dengan 4 VX sama dengan 12,5 volt. Dan mungkin kalau yang bapaknya minta itu kan pakai substitusi. Nah, ini si VX nya ini 0,1 VX jadi IS. Yang ini kalian kalau tulis di kertasnya gitu mungkin bentuknya IS gitu ya, bukan 0,1 VX. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas nilai VX nya ini udah ketemu, udah kelar nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 4. Tentukan nilai R di rangkaian agar beban maksimum. Carilah pula daya maksimum. Waktu di video bapaknya kan ada tuh materi tentang daya maksimum Pmax sama dengan VTH ini kuadrat per 4 RTH, dimana katanya tuh RTH nya ini sama dengan RL. Nah, RL ini itu bisa ini merujuknya ke sini 1 ohm, harusnya gitu ya. Cuma kalau kita mau nyari RTH kan kita harus fokus ke sininya nih. Ini kalau kita nyari RTH sesuai hukum rangkaian gitu ya, apa sih namanya, kalau ada sumber tegangan berarti dia di short, terus kalau ada sumber arus dia di open, disilang aja nih. Nah, jadinya nanti kayak gini nih, set.
Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, ini 6, juga 6. Ini R, A, ini B. Nah, RL-nya kan 1 ya, dan kita nggak tahu ini nilai R-nya berapa. Masalahnya gini, ini kan kalau dihitung nih, kalau dihitung, bentar, pakai ini. Nah, ini kalau dihitung kan berarti jadinya rangkaian barunya tuh bentar. Jadinya kan mereka kan jadi satu gitu ya. Nah, di sini. Set, ini A, B, A, B. Ini R. Ini yang 12 berarti. Seri ya, tinggal ditambah 12. Nah, yang bikin susah itu kita nggak tahu nilai R-nya berapa. Mungkin ya, mungkin kalau di AI itu sebenarnya entah kenapa itu dia bisa R ini tuh nilainya 1, sama kayak ini, persis gitu. Mungkin karena diganti gitu ya, atau ditukar gitu. Soalnya kalau kita nyoba R-nya itu kan sebentar, dari awal kan kita nggak tahu ini nilai R-nya berapa. Kalau misal kita pakai R 0,5 gitu, atau R-nya 0, atau 1, atau 2, atau berapalah, bebas, itu nanti dayanya tuh bisa berubah-ubah gitu, nggak pasti. Tapi kalau kita pakai RL, itu jawabannya tinggal 1 doang, pakai yang 1 ohm ini. Jadi kalau aku pikir-pikir ya, mungkin kita pakainya yang 1 ini, yang pakai si RL ini. Jadi nanti rangkaiannya ini kayak gini. Yang ini nih RL, sorry, ini si 12 nya. RL nya tuh sama dengan 1, berarti RT hanya itu. Ini kan paralel ya, berarti 12R per 12 plus R. R nya 1, berarti 12 per 13. Nah, gini, kalau udah dapat RTH, dapat VTH, tinggal dihitung P max-nya, daya maksimalnya gitu. Nanti ketemu nih hasilnya tuh 0,923 watt, sekitar inilah. Kalau dari pandanganku sama AI gitu, si game ini, ChatGPT juga, hasilnya tuh segini. Cuma nggak tahu nih dari bapaknya gimana gitu. Jadi gitu aja sih. Thank you udah dengerin yapingku. Cuma jadi kayak dari kesimpulan dari UTS ini 1-3 tuh harusnya aman, ada jawabannya pasti gitu. Tapi nomor 4 dia itu agak rancu, dan aku nemu soal lain di YouTube gitu, ada dia soal problem 4 titik berapa gitu, 7 mungkin, itu di bukunya si Sadiko, cuma yang ini 7, edisi ke-7, bukan edisi kita kan edisi ke-6. Nah, kalian tinggal cari aja ini, kalian screenshot sendiri soalnya, terus kalian cek YouTube, kalian cari nilai R nya itu
Kalau yang di YouTube itu 4. Jadi udah dapat nilai R yang pasti gitu. Kita nggak perlu nyari R rangkaian daya gitu. Kita nggak perlu nyari R-nya dan hasilnya udah pasti gitu, udah enak. Tapi kalau nggak kayak gini, bapaknya itu sumpah bikin bingung ini. Udah gitu aja sih. Thank you udah dengerin. Dadah.